Halo semuanya, kami di sini dari kelompok 13 akan memaparkan tugas dari pemikiran desain dan kreativitas oleh dosen Ibu Vinita Citrayasa. Nah, di sini kami akan mempresentasikan suatu game dengan mengambil temanya dari sebuah dadu. Nah, kami menamakan dadu ini dengan dadu berhitung. Di sini kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Veilando, Josephine Utami, Yusuf Arimatea, yang sudah tertera pada slide berikut. Next. Nah, masalah awal dari permainan ini, latar belakang permainan. Nah, pada masa sekarang ini, banyak anak kecil yang terkadang malas belajar akibat kurangnya motivasi diri. Faktor-faktor misalnya, sering bermain HP sampai lupa waktu, bermain di luar rumah, persepsi bahwa berhitung itu susah, biasanya karena anak kecil itu lebih suka bermain dan jarang untuk belajar sendiri. Nah, ini maka persepsi bahwa berhitung itu susah kita masukkan pada latar masalah kita. Lalu belajar kurang menyenangkan, bimbingan belajar dari orang tua yang terlalu keras. Nah, ini misalnya kalau anak kecil kan setiap anak kecil berbeda-beda dalam proses pemahamannya. Nah, kadang orang tua itu sendiri terlalu keras juga karena saking tidak bisanya anak kecil itu memahaminya. Jadi, ini masalah awalnya muncul dari situ. Lalu, daya serap belajar setiap anak itu pasti berbeda-beda. Nah, dari sini muncul ide cara membuat sebuah permainan dan sekaligus dapat mengasah otak anak dalam berhitung. Bahwa anak perlu diberikan cara-cara yang efektif dan menyenangkan dalam proses belajar mereka. Hal ini bertujuan untuk membangkitkan motivasi belajar anak untuk terus berkembang dalam sisi akademiknya, namun tetap dalam sebuah permainan. Next, presentasi akan kami serahkan kepada Yusuf. Yang berikut adalah tujuan. Yang pertama, bertujuan untuk mengasah otak, karena permainan ini digunakan untuk berhitung. Yang kedua, game ini bertujuan untuk membuat anak-anak pandai berhitung. Yang berikut adalah untuk belajar lebih menyenangkan, karena di beberapa sekolah belajar matematika merupakan pelajaran yang membosankan, sehingga banyak anak-anak yang tidak ingin belajar matematika. Yang keempat adalah waktu efektif, karena seperti yang dijelaskan Josephine, banyak anak-anak zaman sekarang yang lebih sering bermain HP. Waktu-waktu kosong digunakan untuk bermain handphone dan jarang digunakan untuk belajar. Permainan ini ditujukan untuk anak kelas 3 sampai kelas 6 SD agar mereka belajar dengan menyenangkan. Nah, selanjutnya, jenis permainan yang kita ambil ini yaitu dadu. Tetapi kita kombinasikan dengan sebuah kartu yang akan dijelaskan pada slide berikutnya nanti. Next, Yusuf. Jumlah permainan ini hanya 2 orang, tapi jika terdapat lebih dari 2 orang, bisa bergantian memainkannya. Ya. Lalu kebutuhan apa saja sih yang kita perlukan dalam permainan ini? Nah, di sini kita bagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ini yaitu kebutuhan utamanya. Kebutuhan utamanya yaitu 2 buah dadu. Nah, selain kebutuhan utama, kita juga ada kebutuhan tambahan. Nah, kebutuhan tambahan yang pertama yaitu terdapat 4 buah kartu. Nah, di sini ada kartu kali, ada kartu pembagian, ada kartu tambah, dan juga kartu kurang. Lalu, terdapat pulpen atau pensil.
Dan yang terakhir, kebutuhan tambahan yang terakhir yaitu kertas. Next, Yusuf. Cara memainkan. Yang pertama, pemain pertama ditentukan oleh suit. Yang kedua, suit itu bertujuan untuk menentukan pemain pertama. Jika yang menang, maka dia akan menjalankan game lebih dahulu. Yang ketiga, pemain pertama akan melemparkan 2 buah dadu untuk menentukan angka pertama yang akan keluar. Misalkan pemain pertama mendapatkan angka dadu 2 dan 4, maka dijumlahkan menjadi 6. Setelah mendapatkan angka pertama dari lempar dadu tadi, lalu pemain tersebut akan mengambil kartu dalam posisi tertutup yang bertanda tambah, kurang, kali, dan bagi. Kartu tersebut jangan dulu dibuka sampai lemparan dadu berikutnya. Jika sudah mengambil kartu yang berisi tanda tambah, kurang, kali, bagi, maka pemain pertama tersebut melemparkan dadu lagi untuk mencari angka untuk mengoperasikan angka pertama yang didapatkan. Misalkan mendapatkan angka 3 dan 4, maka dijumlahkan menjadi 7. Nah, dadu pertama kan jumlahnya 6. Jika dia mengambil kartu bertuliskan penjumlahan, maka 6 itu dijumlahkan sama 7. Yang hasilnya 13. Ya, setelah mendapatkan 2 angka. Saya lanjutkan ya. Cara yang ketujuh yaitu setelah mendapatkan 2 kartu dan sebuah kartu, 2 angka dan sebuah kartu, maka pemain tersebut boleh melihat kartu dan menyelesaikan soal tersebut dalam maksimal waktu 1 menit. Contoh, hasil dadu pertama yaitu 6 dan mendapatkan kartu bertanda X dan hasil dadu kedua yaitu 7. Nah, langkah yang ke-8, pemain dapat menyelesaikan persoalan tersebut dengan berhitung menggunakan pensil atau pulpen dan kertas yang sudah disiapkan sendiri. Nah, jika sudah 1 menit, maka giliran pemain kedua yang bermain. Nah, next, Yusuf. Aturan permainan. Pembagian peran. Dalam permainan ini tidak ada pembagian peran secara spesifik. Namun di sini terdapat 2 orang yang bermain. Ketika pemain yang satu sedang bermain, maka pemain yang satunya akan menghitung poin yang didapat jika berhasil menjawab dengan benar. Ini bertujuan agar tidak terjadi kecurangan dalam bermain. Aturan, pemain dilarang menggunakan kalkulator, sempoa, atau alat bantu hitung lainnya. Pemain hanya boleh menggunakan alat tulis yang tersedia, pulpen atau pensil dan kertas. Nah, jadi itu aturannya hanya boleh menggunakan pulpen dan pensil dan kertas untuk menghitungnya, tidak boleh menggunakan alat hitung lainnya ya. Next, aturan permainan selanjutnya. Nah, pada penilaian. Jika salah menjawab atau tidak menjawab dalam waktu 1 menit, maka pemain tersebut tidak akan mendapatkan poin. Dan jika menjawab dengan benar, maka akan mendapatkan 1 poin. Nah, pelanggaran. Jika pada saat menghitung, pemain terlihat menggunakan kalkulator, sempoa, dan alat hitung bantu lainnya, itu termasuk pelanggaran. Nah, jika hal itu terjadi, berarti pemain yang melakukan hal itu tidak mendapatkan poin. Nah, langsung saya lanjutkan saja ya. Nah, aturan selanjutnya ini pada perhitungan waktu. Waktu untuk mengerjakan soal game ini yaitu 1 menit. Dalam menghitung waktu bisa dilakukan secara manual. Dalam arti, ketika satu pemain melakukan game ini, satu pemainnya bisa menghitung waktu 1 menit tersebut. Atau bisa juga menggunakan handphone atau alat hitung lainnya seperti stopwatch yang bisa membantu menghitung waktu. Nah, lalu pada pemenang akan ditentukan setelah ronde kelima. Dan yang mendapatkan poin paling banyak, maka dia yang menang. Nah, di sini semisal ya,
Semisal saat 5 ronde sudah dilakukan dan kedudukan poin sama, maka akan dilakukan 1 ronde penentuan dengan metode paling cepat menjawab, dia yang menang. Jadi ini sistemnya cepat-cepatan untuk semisal nanti kedudukan pada akhirnya sama. Nah, lalu apa aja sih hadiah dan hukuman? Nah, ini tergantung oleh kesepakatan kedua pemain sebelum bermain. Biasanya kami beri contoh saja ya, kalau anak kecil kelas 3 sampai kelas 6 SD itu biasanya kalau hukuman-hukuman gitu mungkin bisa jongkok berdiri atau mungkin dicoret menggunakan bedak dan lain sebagainya. Nah, next ini. Nah, di sini ada desain kartu. Nah, ini yang pertama, ini ada kartu untuk penjumlahan, lalu ada kartu untuk pengurangan, kartu perkalian, dan kartu pembagian. Ini kami desain mungkin sebagus mungkin ya, tapi mungkin ada kekurangannya juga, jadi ya. Lalu Yusuf. Berikut poster. Kami membuat poster ini untuk ditawarkan. Permainan ini dijual dengan harga 25.000. Poster dadu berhitung. Ya. Sekian presentasi dari kami berdua. Semoga bermanfaat bagi kalian yang ingin melakukan atau mencobanya game ini di rumah kalian masing-masing. Sekian dan terima kasih.